selamat datang kembali di eksperimen fisika yang kedua. Perkenalkan, nama kakak Lutfi Antika Pramuswari. Teman-teman bisa panggil kakak dengan Kak Lutfi. Dan ini rekan saya. Nama saya Dea Endah Purwanti. Hari ini kita akan melakukan eksperimen fisika modul 4 tentang sinar gamma. Dan sebelum kita lanjut ke video eksperimennya, kakak mau jelasin dulu nih sedikit tentang apa sih itu sinar gamma. Jadi, sinar gamma ini merupakan salah satu radiasi gelombang elektromagnetik yang terpancar dari inti atom dengan energi yang sangat tinggi. Nah, sinar gamma akan ikut terpancar apabila inti atom akan memancarkan sinar alfa dan sinar beta. Peluruhan pada sinar gamma tidak menyebabkan perubahan pada nomor atom maupun massa atom. Adapun tujuan percobaan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama untuk menentukan koefisien atenuasi dari bahan, terus yang kedua menyelidiki pengaruh jarak antara sumber radiasi dengan kontur berjendela tipis terhadap nilai caca yang dihasilkan, dan yang ketiga yaitu menghitung nilai caca dari pengukuran berulang. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan pada eksperimen kali ini antara lain yang pertama di sini ada tang, kemudian preparasi, kemudian penghalang dan penjepit, serta lempengan besi. Kemudian di sini ada penjepit preparasi, kontur berjendela tipis, penjepit kontur, dan alat pencacah. Baiklah, saya akan menjelaskan prosedur pada percobaan kali ini, di mana pada percobaan pertama kita menggunakan pengaruh efek ketebalan. Pada pengaruh efek ketebalan, kita menggunakan beberapa lempengan. Pada lempengan ini, satu lempengan memiliki nilai 2 mm. Hal pertama yang kita lakukan yaitu menghubungkan adaptor ke sumber arus. Setelah itu, kita keluarkan preparasi dari tabung dan diletakkan di atas penjepit preparasi dengan jarak 2,5 cm. Selanjutnya, kita atur waktu menjadi 60 detik. Kemudian, tekan tombol start dan ditunggu hingga lampu pada tombol stop menyala. Setelah lampu pada indikator stop menyala, maka selanjutnya catat nilai caca yang dihasilkan. Kemudian, langkah selanjutnya kita memasang penghalang pada kontur. Setelah itu, tekan tombol restart, lalu tekan start, dan tunggu hingga tombol pada stop menyala. Setelah lampu pada tombol indikator stop menyala, catat nilai caca yang dihasilkan. Kemudian, kita ulangi percobaan dari awal hingga ketebalan 10 mm. Selanjutnya yaitu percobaan kedua tentang efek jarak antara sumber radiasi dengan kontur berjendela tipis. Pada percobaan yang kedua ini, kita menggunakan variasi jarak mulai dari 2 cm hingga 10 cm. Dan masing-masing waktunya yaitu 1 menit, 2 menit, dan 3 menit. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu kita atur jaraknya. Kemudian yang kedua, kita atur waktunya selama 1 menit, kemudian 2 menit dan 3 menit, dan kemudian kita tekan tombol start. Selanjutnya kita tunggu sampai lampu indikator stop menyala. Setelah lampu indikator stop menyala, muncullah nilai caca sebesar 105. Baiklah, selanjutnya pengukuran ini kita lakukan terus-menerus secara berulang dengan mengganti variasi jarak mulai dari 2 cm hingga 10 cm dengan kelipatan 1 cm dengan masing-masing waktu 1 menit, 2 menit, dan 3 menit. Setelah itu, kita melakukan percobaan yang ketiga, yaitu ralat statistik. Pada percobaan ralat statistik, kita menggunakan jarak 5 cm dengan waktu 10 detik, 60 detik, dan 120 detik. Masing-masing waktu melalui pengulangan sebanyak 5 kali.
Hal pertama yang dilakukan yaitu atur waktu menjadi 60 detik, kemudian tekan tombol start, dan ditunggu hingga lampu pada tombol indikator stop menyala. Setelah lampu pada tombol indikator stop menyala, catat nilai Caca. Kemudian, ulangi percobaan sebanyak 5 kali dan diulangi dengan waktu 1 menit dan 2 menit. Setelah melakukan percobaan, maka kita rapikan alat seperti semula. Yang pertama, kita lepaskan preparasi dari penjepit, kemudian dimasukkan ke dalam tabung. Selanjutnya, lepaskan adaptor dari sumber arus. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke tabel 4 yang merupakan tabel perhitungan nilai cacah rata-rata, yang mana datanya kita dapatkan berdasarkan hasil percobaan yang ketiga. Di sini terdapat variasi dengan waktu 10 detik, kemudian 60 detik, dan 120 detik. Masing-masing nilai cacah kita rata-ratakan, kemudian kita akarkan, kemudian kita plus minuskan. Adapun hal-hal yang harus kita analisis pada percobaan sinar gamma ini, yang pertama, jelaskan sejarah dan manfaat dari bahan radioaktif, kemudian jelaskan hukum Lambert, kemudian apa itu alat Geiger-Müller beserta fungsinya, kemudian yang keempat, berapa batas aman paparan radiasi bagi tubuh manusia, kemudian apa saja kendala dan jalannya percobaan, kemudian yang keenam, analisis dan pembahasan evaluasi, dan yang terakhir adalah bagaimana pengaruh ketebalan dan pengaruh jarak terhadap nilai cacah. Sekian penjelasan pada praktikum percobaan sinar gamma kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di praktikum eksperimen selanjutnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.